Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fadhilna al-qabul al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kajian subuh saya pertama sepanjang pandemi. Panjang Covid-19, karena biasanya hanya di pondok. Karena jadwal ngaji semuanya off dari bulan Maret sampai waktu yang gak jelas. Makanya kita mengenal istilah lockdown. Otaknya ngelock, pendapatannya down. Akan saya sampaikan kajian pagi hari ini dari kitab Wasiatul Mustafa. Kitab Wasiatul Mustafa itu wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, yang pelajarannya bisa untuk kita semuanya. Kalau itu wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, di akhir kitab itu disebutkan bahwa ini adalah merupakan wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau itu merupakan wasiat malaikat Jibril, berarti itu merupakan firman Allah. Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada Ali, Ali kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada ulama sampai kepada kita. Itu yang disebut dengan ilmu itu bersama, nyambung sampai Kanjeng Nabi. Kalau nyambung sampai Kanjeng Nabi berarti langsung nyambung sampai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sampaikan bagaimana kemudian cara menolak bala menurut Rasulullah Muhammad SAW. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, lam yanalu, mereka tidak mendapatkan sa'ata rahmatillah, luasnya rahmatnya Allah, waridwanihi, dan ridhonya Allah, bikaswati ibadah, dengan banyaknya ibadah. Jadi apa itu? Wali-walinya Allah itu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah itu tidak dengan banyaknya ibadah. Tetapi apa? Walakin naluha, tetapi mereka mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah bisa khawatir nafsi, dengan sifat yang dermawan, wal istihanati di dunia, dan menganggap dunia ini remeh. Saya sering ditanya begini, lebih tinggi mana derajat ahli sedekah dengan ahli ibadah? Ternyata menurut Rasulullah derajat ahli sedekah itu lebih tinggi dibandingkan ahli sedekah, ahli ibadah. Kenapa? Jawabannya sederhana. Ahli ibadah itu dia yang mendapatkan manfaat dari ibadah yang dirinya sendiri. Anda di masjid dari malam sampai besok malam lagi, yang mendapatkan manfaat dari ibadahmu ya kamu sendiri. Tetapi ketika Anda bersedekah, ya siapa yang mendapatkan manfaat? Orang lain. Banyak yang bisa kita kasih manfaat. Dan salah satu titik balik Deddy Corbuzier itu masuk Islam gara-gara apa? Puasa 2 tahun yang lalu, saya datang ke rumah Deddy Corbuzier mau syuting YouTube waktu itu. Saya dalam keadaan berpuasa, saya beli makanan yang disukai oleh Mas Deddy Corbuzier. Jam 12 siang saya kesana bawa makanan dalam keadaan berpuasa. Saya duduk pintu kamarnya. Begitu saya datang dengan bawa makanan, dia kaget. Lu kan puasa, kok bawa makanan untuk saya yang tidak berpuasa? Waktu itu saya jawab, inilah akhlaknya Rasul. Padahal saat itu rame-ramenya banyak rumah makan di Indonesia itu yang dipaksa untuk tutup atas nama menghormati orang puasa. Padahal kalau kita kajian kitab puasa itu, puasa kita itu tidak untuk dihormati sama orang. Kita berpuasa, orang lain hormat sama kita, silakan. Gak hormat, memang yang kita cari itu bukan hormatnya manusia. Maka saya bilang sama Deddy, kamu tahu gak orang puasa itu kenapa mulutnya bau? Supaya banyak diamnya.
tetangga utara saya. Berat. Kalau hari raya Idul Adha datang, kawan-kawan misi Guru Surakir yang menjaga hewan kurban di tengah kampung kami itu kawan-kawan asal. Dan ketika kemudian daging itu kita tasarrufkan karena mereka merupakan tetangga saya, ya mereka saya kasih. Karena Rasulullah mengatakan apa? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Dan konteks tetangga itu tidak harus beragama Islam. Siapapun tetangga kita wajib kita muliakan, walaupun dia beragama Nasrani. Ini konteks sedekah secara umum. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah ditegur sama Allah. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu kan kenapa dia diangkat menjadi kekasihnya Allah? Alasannya sederhana. Karena Nabi Ibrahim itu senang traktir orang. Sama dengan kita, minta ditraktir. Nabi Ibrahim itu senang traktir orang. Satu ketika Nabi Ibrahim itu masak enak. Semua tetangganya diundang. Tapi lucunya apa? Saat itu Nabi Ibrahim setiap kali ada orang mau makan ditanya dulu, kamu sini mau makan? Ya. Kamu nyembah siapa? Saya nyembah Allah. Sesembahan saya sama dengan sembahan Nabi Ibrahim. Ya sudah, sana kamu makan. Ada orang lagi datang, kamu nyembah siapa? Sama Ibrahim. Aku nyembah Tuhanmu. Sesembahan sesuai dengan sesembahan. Ada lagi orang datang ditanya, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita berbeda. Kamu nyembah dia, saya nyembah Tuhan yang lain. Saat itu Nabi Ibrahim hilaf. Dia mengatakan apa? Sorry, karena kamu tidak menyembah Tuhanku, maka kamu tidak boleh ikutan makan. Begitu orang ini pergi, Nabi Ibrahim ditegur bersama Allah. Ibrahim, kenapa kamu gak ngajak dia makan? Gimana Tuhan saya ngajak dia makan sementara dia tidak menyembah engkau sebagai Tuhan? Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, yang baik itu umatku, yang jelek itu juga umatku. Umat yang baik saya kasih rezeki, umat yang jelek juga saya kasih rezeki. Yang nyembah aku saya kasih rezeki, yang tidak nyembah aku juga saya kasih rezeki. Kenapa kamu hanya ngasih makan sekali saja kebanyakan syarat Ibrahim? Kebanyakan syarat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini dipanggil sama Ibrahim. Mas, sorry, kenapa Ibrahim? Yuk ikutan makan. Kok begitu? Iya, kata Tuhan juga apa-apa. Akhirnya dia tertarik masuk Islam. Makanya saya selalu mengatakan begini kepada santri-santri saya, kalau hari ini pengen kamu, ada banyak orang pengen masuk Islam, gambarkan Islam itu yang menyenangkan, jangan menakutkan. Seminggu sebelum Deddy Corbuzier masuk Islam, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak. Gak usah. Loh kenapa? Jadi orang Islam itu berat dan musuh. Cukup aku saja, kamu gak usah ikut-ikutan. Karena saya gak mau Deddy masuk Islam asal-asalan. Saya bilang, kamu ingin masuk Islam? Ya sudah. Kamu kan punya teman ustaz banyak, gak hanya aku tahu. Bahkan dari sekian banyak ustaz itu kamu kenal dengan saya terakhir. Karena dari awal saya kenal dengan Deddy, kemudian dia masuk Islam itu cukup 8 bulan. Selama 8 bulan ini kita sering diskusi soal Islam. Sudah deh, kamu dengan ustaz yang lain. Kalau kamu ingin masuk Islam di Jakarta, saya teruskan Masjid Istiqlal. Saya punya guru di sana namanya Profesor Nasruddin, Imam besar Masjid Istiqlal. Atau kepada siapa? Saat itu dia tidak mau, nggak mau. Kalau saya harus masuk Islam, harus dengan kamu. Saya tanya, alasan kamu apa? Dulu kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau seandainya Deddy Corbuzier masuk Islam, besok wajah Islamnya Deddy Corbuzier seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Saya pernah mengatakan gini, kalau pintu masuknya ini keras, maka Islammu akan penuh dengan kalau Islammu ini suka marah-marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Kemudian dia bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you not others. Saya masuk Islam harus melalui kamu, tidak melalui yang lain. Saya tanya, kenapa? Karena Islam itu menyenangkan. Maka seminggu setelah Mas Deddy Corbuzier itu masuk Islam, saya dapat tamu dari Canberra, Australia, yang beragama Katolik. Dia datang jauh-jauh dari Australia ke pondok saya. Ternyata apa yang dia inginkan, pengen bersahadat di pondok saya. Jauh-jauh dari Australia. Ketika saya tanya, kenapa kamu kok pengen kesini masuk Islam?
di Australia juga banyak persatuan Islam di sana. Dia mengatakan apa? Your Islam is happy, relax, enjoy. Saya datang ke sini karena Islam itu menyenangkan, happy, relax. Akhirnya saya temukan sahabat namanya Antonio Sokadori dari Canberra, Australia. Sebulan kemudian saya pengajian di pondok, saya dapat tamu sekeluarga dari Jerman. Ini orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia datang ke Jogja dari Jerman satu keluarga. Gara-gara apa? Melihat satu pengajian saya yang saya gambarkan bagaimana kemudian Islam itu sangat menghormati yang hidup maupun yang mati. Akhirnya dia datang ke Jogja, pengajian saya yang dihadiri 10.000 orang, dia datang dengan masih pakaian seksinya. Sampai waktu itu jamaah mikir, ini siapa? Jangan-jangan jamaah Gus Miftah dari lokalisasi. Karena pakainya seksi. Saya bilang, kamu nggak boleh bersekutu. Dan alhamdulillah hari itu juga dia menyatakan saya masuk Islam. Satu keluarga. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan umat Islam itu salah satunya menurut Rasulullah dalam kitab ini bisa kita tampakkan di dalam bersedekah. Maka sedekah itu tidak mengenal agama. Kalau zakat itu pentasarufannya jelas, asnafnya jelas. Siapa yang berhak menerima itu jelas. Tapi kalau pemberian yang berupa sodako atau infak, sodako secara umum itu boleh kepada siapa dan tidak boleh bertanya tentang agama. Jadi jangan sampai ada pengamen di jalan lagi ngamen, ada lokasi ditanya dulu, Mas, agamanya apa? Kristen, sorry, nggak ada kasih. Nggak ada istilah seperti itu. Maka kemudian kemuliaan bagi ahli orang yang dermawan ini apa? Saya ulangi ya, yang hadis pertama tadi, bahwa walinya Allah itu diangkat derajatnya bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena banyaknya sedekah. Ya ali wa ya ali, as-sahih, orang yang dermawan itu qaribun min Allah, dia dekat dengan Allah. Qaribun min rahmati, dia dekat dengan rahmatnya Allah. Wa ba'idun min adabi, dia dijauhkan dari adabnya Allah. Jadi orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dekat jauh dari adabnya Allah. Wal bakhil, dan orang yang pelit itu ba'idun, dia jauh min Allah, dari Allah. Ba'idun min rahmati, jauh dari rahmatnya Allah. Qaribun min adabi, dekat dengan azabnya Allah. Makanya di kondisi seperti ini seharusnya kemudian pemberian kita kepada masyarakat itu jauh lebih banyak. Makanya kemarin di pondok saya itu biasanya tahun-tahun sebelumnya saya motong sapi untuk jamaah itu paling cuma 2 ton setengah. Karena saya mikir ini kondisinya seperti ini, ternyata justru kemarin kita bisa motong jauh lebih banyak. Kita bisa motong sampai menghasilkan 4 ton daging, kemudian kita bagi di jamaah. Minimal 4.000 kantong kita bagi. Karena saya merasa begini, saudara di waktu seperti ini itu jauh lebih dirasakan manfaatnya daripada di keadaan biasa. Nah, tapi kan perilaku seperti ini sudah perilaku yang mau bersedekah fisarro wadoro di waktu luang maupun di waktu sempit, di waktu sulit. Kalau hari ini kan semuanya sudah sulit, maka dulu kita mendengar istilah ODP, orang dulu pendapatan. Sekarang muncul lagi istilah OTG aja, OTG, orang tahu ujian. Orang-orang kayak saya itu karena nggak ada jadwal manapun ya, yang PDP, pendapatan dipendek. Makanya gara-gara saya nggak, pemerintah belum mengizinkan pengajian di luar itu ya. Yang dari dulu orang-orang TV itu nawari saya supaya ngaji itu, dan dulu saya tolak. Tapi supaya kemudian komunikasi saya dengan jamaah tetap berlanjut, akhirnya tahun ini tawaran dari TV itu saya terima. Makanya saya seminggu sekali itu saya ke Jakarta karena saya ada jadwal di News TV hari Selasa, mulai minggu depan itu hari Selasa malam Rabu jam 6:30 sampai 7:30, sama acara Hasanah Trans 7 setiap pagi selama Senin sampai Jumat. Orang-orang yang dermawan itu derajatnya lebih tinggi, dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dan jauh dari adabnya Allah. Saya pilihkan hadis yang pas, karena kalau saya belajar semua itu kebanyakan. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada pertanyaan begini, Gus Miftah, apakah kita boleh bersedekah untuk yang mati? Ini kan selalu banyak pertanyaan seperti itu. Di
tidak saya jawab dengan jawaban saya, tapi saya jawab dengan hadis ini. Ya Ali, tasoddaq, bersedekahlah engkau ala mautaka, atas orang yang mati di antara kamu. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakala, telah mewakilkan malaikatan kepada malaikat yahmiluna, yang membawa para malaikat itu shadaqatul ahya, sedekahnya orang yang hidup, ilaihim, kepada yang mati. Jadi hadis ini jawaban, Pak. Kalau ada yang bertanya, apa ada dalilnya orang yang hidup itu ketika mengundang tetangganya untuk mendoakan yang meninggal kemudian bersedekah, apakah itu ada dasar? Dasar hadisnya jelas. Jadi kalau Pak Haji Edi ini ibunya sudah tidak ada, kemudian karena pengen berbakti kepada ibunya, dia sedekah atas nama ibunya yang meninggal, kata Rasulullah, itu diperbolehkan. Bahkan kalimatnya di sini fi'il amr, tasoddaq, sedekahlah kamu ala mautak, kepada orang yang mati di antara kamu. Dalam riwayat disebutkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibu saya mati. Afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya yang mati? Apa kata Rasulullah? Qala na'am, iya, ada manfaatnya. Jadi saya pikir ini ya, di Indonesia itu hal-hal yang bersifat khilafiyah itu selalu diperdebatkan. Mendoakan orang mati boleh apa enggak? Ya, sudah. Yang suka mendoakan silakan, yang enggak ya silakan. Selesai apa ya? Yang suka mendoakan ya kalau mati didoakan. Yang enggak suka mendoakan kalau mati ya enggak usah didoakan, selesai. Masa masjid kita sepi gara-gara hal seperti itu? Kalau saudara atas yang mati di sini jelas ada dasarnya. Dasarnya sangat jelas. Kemudian apa? Fayafrahuna dia, dan orang-orang yang mati ini bahagia ketika kemudian ahli waris itu bersedekah atas nama dia. Seneng banget ya. Anak cucuku ternyata luar biasa. Makanya kan begini, ada ayat yang bunyinya begini. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kita itu khawatir, takut ketika meninggalkan dzurriyyah yang lemah, anak cucu yang lemah. Yang dimaksud anak cucu yang lemah ini siapa? Bisa jadi lemah ekonominya, bisa jadi lemah imannya, bisa jadi kemudian lemah sedekahnya. Saya kaget itu seminggu setelah Deddy Corbuzier itu masuk Islam, saya ajak Jumatan di Masjid Bintaro. Ini Jumatan pertama Deddy Corbuzier. Yang saat itu banyak banget pertanyaan aneh-aneh dari wartawan. Kenapa masjid nggak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Loh, emangnya saya harus pakai kopiah? Ya enggak sih mas. Tapi kan kopiah itu fungsinya untuk jaga rambut supaya tidak sampai jidat. Kan saya pikir sejak kapan Deddy Corbuzier punya rambut? Goblok wartawan. Dan pertanyaan lagi yang paling sering diajukan saya kalau saya ngaji di daerah di Kalimantan, di Sumatera itu apa? Gus, tanyakan sama Mas Deddy, sudah sunat apa belum? Ya Allah. Makanya kalau saya ketemu Mas Deddy dulu awal saya tanya, bro, udah sunat apa belum? Masa lu gak percaya? Ya gimana? Ya udah lu lihat sendiri, gak mau ya. Orang tingginya hampir 2 meter, nanti mau umur gitu kan bahaya banget. Saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat, tapi dulu orang durian saya gak percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, saya foto nanti saya posting. Jadi waktu itu begini, pas Jumatan itu pulang Pak, dia itu kayak sedih banget. Saya mikir, karena waktu itu seminggu saya mengislamkan Mas Deddy, seminggu kemudian saya Jumatan di Bintaro, itu ada satu orang yang langsung minta disadarkan, orang Kristen, gara-gara melihat Islamnya Mas Deddy. Saya itu sejak mengislamkan Mas Deddy itu hampir setiap hari ada permintaan orang minta bersadar, termasuk dari Malaysia, termasuk dari Iran, Jerman, Australia. Pulang ke rumah, jadi tanya begini sama saya, bro, saya mau tanya, apa? Bagaimana supaya cara saya bisa menjaga iman saya? Saya kaget, ini baru masuk Islam seminggu, kok tanya begini? Saya tanya, kenapa kamu tanya seperti itu? Kan tadi khotibnya pas Jumatan bilang,
Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini orang itu kalau baru masuk Islam malah semangatnya luar biasa. Sementara kita yang sudah Islam bertahun-tahun, khotibnya khotbah apa kita nggak pernah tahu. Karena khotibnya sibuk khotbah, jamaahnya sibuk menata tempat duduk supaya bisa tidur. Kalau saya ceritanya, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Dia tadi, bagaimana cara saya bisa menjaga iman? Waktu itu saya jawab, bro, benar saya yang mengajarkan kamu percaya dengan Islam. Saya yang membimbing kamu dan menuntun kamu 2 kalimat syahadat. Tetapi saya tidak bisa menjaga iman. Saya pun juga tidak bisa menjaga iman. Bagaimana kemudian kita mengantisipasi? Selain memberikan iman, Allah juga memberikan musuh namanya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang paling nyata. Saya bilang sama dia, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri depositomu, tidak mencuri hartamu, tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Ini awal-awal kajian saya dengan Mas Jadi, pertanyaannya macam-macam. Ini kan memang termasuk orang yang cerdas. Maka kalau dia di YouTube terkenal sebagai smart people, orang cerdas. Makanya kalau saya ditanya dia sebelum dia masuk Islam dulu itu, ya Allah, bingung saya dengan dia. Karena dia itu lulusan S3, benarnya PhD, pernah menjadi the best magician in the world. Jadi magician terbaik di dunia di Amerika dulu. Tapi kalau Anda lihat setelah dia masuk Islam, itu tidak terlalu apa ya? Dulu kan jualan sih. Oh, serang. Nah, alhamdulillah sekarang Pak saya melihat perkembangan dia dari ketika sudah masuk Islam itu orangnya ramah, merendah, tidak beringasan dan lain sebagainya. Karena waktu saya bilang, bro, kamu tahu nggak kenapa manusia itu diciptakan dari tanah? Dia tanya, nah, kenapa Gus? Saya jawab, kenapa manusia itu diciptakan dari tanah? Karena tanah itu asal kata dalam bahasa Arabnya ardun. Ardun itu asal katanya sama dengan ridho. Jadi manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Ardun itu asal katanya sama dengan ridho. Ridho itu artinya apa? Ikhlas menerima. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya menjadi meneladani sifatnya tanah. Nerima, ikhlas, ridho. Kamu tahu saya bilang, tanah itu diinjak gak pernah berontak, dikencingin gak pernah emosi. Tetapi didiamkan saja, tanah itu harganya semakin lama semakin mahal. Dulu Pak Edi beli di sini berapa, sekarang berapa kalau jual? Semakin lama semakin mahal. Kenapa manusia harus belajar dari sifat tanah? Supaya banyak ngalahnya, banyak sabarnya menerima apa adanya. Dan manusia yang menerima apa adanya, ikhlas, lillah, semakin lama harganya pasti semakin tinggi. Dia tanya, kalau memang manusia itu terbuat dari tanah, kenapa sekarang banyak manusia yang marah-marah, suka sengketa, gak mau damai dan lain sebagainya? Saya bilang, apakah mereka bukan terbuat dari tanah? Saya bilang, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kalau ada orang sukanya namun-namun, Pak, barangkali dia berasal dari tanah kuburan. Kalau orang suka galau, ya tanah longsor. Orang mau sombong, ya tanah tinggi. Orang mau suka ngaji, tanah suci, ya. Tanah suci. Orang mau suka belanja, seperti ibu jelas, tanah apa? Tanah apa? Ya kalau Anda lihat sekarang penampilan dia di televisi, di media massa dan sebagainya, alhamdulillah dengan Islam yang dia buat itu mampu menurunkan ego-egonya. Ya kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Amin. Jadi orang-orang yang kemudian mati ini disedekahi oleh yang hidup, fayafrahuna biha. Dia merasa terhibur dengan sedekah. Paling dalam kubur, nih. Makanya jangan sampai meninggalkan dzurriyyah yang lemah. Artinya dzurriyyah keluarga yang lemah itu gimana? Kita mati meninggalkan banyak warisan, tapi ternyata iman mereka jelek. Mohon maaf, harta yang kita tinggalkan itu tidak akan menyelamatkan kita. Makanya sedekah, orang hidup menyedekahkan hartanya, sama dia sudah meninggal kemudian hartanya disedekahkan oleh anak-anaknya, itu lebih baik mana? Lebih baik ketika dia masih hidup menyedekahkan hartanya.
Anda sudah mati, baru disedekahkan oleh anak-anak. Sama-sama baik, tapi derajatnya lebih tinggi yang pertama. Kita kan kadang-kadang aneh, orang kalau sudah mau mati dan tua, itu kadang-kadang berpikirnya, waduh, anak saya 4 belum mapan, saya harus beli rumah 4, beli mobil 4. Ini kebalik. Seharusnya yang hidup itu mikir yang mati, bukan yang mau mati, malah mikir yang masih hidup. Ya, anak saya 4 belum mapan, belum menikah, belum punya rumah, belum punya mobil. Ini yang seharusnya dia pikirkan itu masa depannya. Makanya saya sering punya cerita fiktif, tapi dapat kita ambil pelajaran. Ada orang kaya mau mati, dinyatakan sama dokter 3 bulan lagi kamu mati. Penyakitnya apa? Divonis. Tapi orang ini kaya, super kan? Dia baca sejarah, baca cerita. Katanya orang itu kalau mati, padahal bukan katanya tapi hadis. Besok dalam kubur ditanya sama malaikat munkar nakir. Dan dia ketakutan. Akhirnya dia bikin sayembara, siapapun yang bisa menemani saya di dalam kubur 40 hari akan saya kasih harta saya separuh, mobil saya separuh, rumah saya separuh, tanah saya separuh. Gak ada yang berani. Sampai akhirnya ada tukang tebang kayu di Sabia, hutan, berani, saya berani. Oh, tiap hari saya bukan sendiri kok, masa dalam kubur gak berani. Akhirnya begitu benar orang ini mati, datang orang ini tukang tebang kayu. Kamu mau ngapain? Saya mau masuk alam kubur 40 hari, mau mendampingi almarhum supaya mendapatkan hartanya 50%. Bener Pak, dia masuk bawa kampak. Karena itu kan tebang kayunya miskin, punyanya cuma kampak satu. Begitu masuk ke alam kubur, ternyata malaikat munkar nakir beneran datang. Yang ditanya bukan jenazahnya, tukang tebang kayunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa? Tukang tebang kayu. Ngapain di sini? Nunggu jenazah orang ini. Tujuan kamu apa? Supaya mendapatkan hartanya separuh. Hari kedua malaikat datang lagi. Pekerjaanmu apa? Tukang tebang kayu. Pakai apa? Pakai kampak ini. Kamu tebang di mana? Di hutan. Hasilnya untuk apa? Untuk menghidupi anak istri saya. Besok lagi dapat. Kampak kamu berapa? 1. Belinya dari mana? Dari hasil. Jadi selama 40 hari ditanya tentang kampak yang satu itu. Akhirnya begitu 40 hari dibongkar kuburannya, ahli waris sudah menunggu dengan 50% harta almarhum. Orang ini keluar dari alam kubur, dia lari keluar. Ahli warisnya bilang, kamu jangan lari, ini bagianmu 50% dari harta almarhum. Apa jawaban tukang tebang kayu? Saya nggak mau. Lah kenapa Mas? Jangankan saya punya harta sebanyak itu, punya kampak 1, 40 hari malaikat tanya tentang kampak. Mobilmu berapa? Rumahmu berapa? Ini kan benar hisabnya orang kaya itu jauh lebih besar daripada hisabnya orang miskin. Orang miskin itu besok di alam kubur sebelum sampai ditanya, hartamu berapa? Malaikat tanya langsung dia jawab, apa kamu buta? Malaikat nggak punya apa-apa, sudah selesai. Ketika kemudian orang yang mati ini disedekahi oleh anak cucunya, apa dia bilang? Fayafrahuna biha, dia sangat bergembira, happy. Asyadda makana yafrahuna fid dunya, dia lebih bahagia daripada dia ketika mendapatkan harta itu di dunia. Kok anak cucunya masih ingat dengan yang mati, kok kita bahagia. Tapi coba kalau kemudian kita meninggalkan harta banyak tapi jatuhnya narkoba, jatuhnya untuk maksiat, apakah itu bukan merupakan azab bagi mereka yang sudah mati? Kemudian dikatakan apa? Ketika dia berbahagia, wa yaqulun, mereka berkata, Allahumma ighfir. Lah ini kok kita ziarah wali, ziarah nabi, apa itu enggak musyrik? Coba ini dibaca. Ketika kita kemudian bersedekah atas nama yang mati, orang yang mati ini mengatakan apa? Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah liman nawwara kuburana, bagi siapapun yang memberikan cahaya bagi kuburan saya, wa basyirhu bil jannah, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka atas surga yang diberikan kepada mereka. Jadi ternyata yang mati itu masih membawakan kita. Maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang itu tidak mati Pak, tapi masih hidup, cuman pindah zaman, cuman pindah dunia dari alam dunia ke alam barzakh. Maka Bapak Ibu, di situasi pandemi seperti ini, di era new normal yang saya tidak paham, kemarin saya ngobrol dengan beberapa menteri, saya bilang pemerintah itu bisa bikin istilah new normal. Saya tidak paham Pak new normal itu. New itu baru, normal itu waras. Berarti new normal itu orang
desakan ekonomi, bukan karena sudah aman dari pandemi. Makanya sekarang istilah new normal juga dicabut sama pemerintah, diganti dengan istilah-istilah lain. Nah, pemerintah itu daripada sibuk mikir istilah, yang mendingan sibuk menyelesaikan urusannya rakyat. Nah, kita juga harus berusaha. Salah satu usaha kita adalah as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa tolak bala. Barangkali seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun wal afu minkum. Salam